Selamat pagi. Dengar suara saya? Dengar suara saya? Bisa, Prof. Ya. Bisa. Ya, kepada pimpinan Universitas Manado dan pasca sarjana, direktur, dan para peserta sekalian yang saya kasihi. Ya, pagi ini saya kira kita mungkin dengan apa adanya, mungkin tidak terlalu komunikatif, karena ya ini pandemi. Tapi apa boleh buat semaksimal mungkin akan saya lakukan. Ya. Pagi ini akan saya bicarakan mengenai pola hidup sehat, bugar dan anti penuaan. Kebanyakan kita dengan sehat saja sudah cukup puas. Ternyata tidak bugar. Dan selain sehat, bugar dan juga harus anti penuaan. Kalau tidak nanti cepat mati. Dengar suara saya? Dengar? Bisa, Prof. Bisa. Oh ya, oke. Nah, kita lihat sejarah alam. Umur alam itu 14 triliun tahun yang lalu. Umur kehidupan 10 juta tahun kemudian. Manusia 2 juta tahun. Agama 5.000 tahun yang lalu. Sekedar saja ya. Nah, manusia yang tertua di dunia itu namanya Methuselah. Rata-rata manusia di dunia sekarang 70 tahun. Methuselah ya. Methuselah 969 tahun. Kemudian kita lihat sampai saat ini ada 3 daerah yang masih ada orang 100 tahun ke atas. Pakistan, Kaukasia, dan Desa Andes. Mengapa bisa 100 tahun ke atas? Karena pola hidupnya. Mereka itu mencari makan dengan olahraga, yaitu panjat bukit-bukit salju, jadi lumut salju, itu olahraga jadinya. Tapi tidak lari, tidak dipaksakan. Artinya itu pola hidupnya harus ada gerakan olahraga yang teratur. Ya. Nah, mengapa sampai dia 100 tahun ke atas? Mengapa? Pola hidup, pekerjaan, lingkungan, dan penyakit. Nah, pola hidup ini, pola apa? Pola bekerja, pola olahraga, pola tidur, pola makan, dan lain sebagainya. Itu jangan diremehkan karena 64% penyebab kematian itu karena pola hidup. Kebanyakan orang tuh cepat tua, faktor fisik itu hanya 10%. Psikologis 25%, sosiokultural 15%, spiritual 50%. Loh, spiritual kok 50% penyebab kematian? Spiritualnya salah. Hanya spiritual itu hanya ritual-ritual saja. Tapi kasih sayang tidak ada. Semua punya KTP? Di KTP ada agama semua? Ada agama di KTP? Ada. Nah, apakah Anda beragama dengan baik? Nah, tidak perlu dijawab. Nah, ini penyebab kematian 64% karena pola hidup. 13% kecelakaan. 8% karena seks. 15% itu juga kecelakaan alam. Ya, 64% karena pola hidup. Jadi pola hidup inilah yang mempercepat kita mati. Karena merusak tubuh kita. Kalau pola hidupnya sudah gemuk gini, ini sudah cepat mati dibandingkan dengan yang tidak. Ya. Aktivitas fisik di dunia ini hanya 9,1% orang yang melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang benar. Yang lainnya tidak benar. Ya. Ternyata ada interaksi antara penuaan, ya, gaya hidup, pekerjaan, ya, pekerjaan dan ini pola hidup, kemudian orang menjadi tua kenapa? Oh, gaya hidupnya, pekerjaannya, lingkungannya, kemudian dan lain sebagainya. Siapa yang mengatur umur kita? Apakah Tuhan mengatur umur hidup kita? Tuhan capek, manusia begitu banyak. Tuhan tidak mau mengatur umur kita. Ya, jadi kita tuh harus berusaha juga. Oleh karena itu ada namanya ora et labora, doa dan usaha. Kalau hanya doa saja tidak berusaha, ya cepat mati juga. Doa dan usaha yang saintifik, usaha yang benar. Doa saja tidak cukup. Doa puasa segala macam tidak cukup.
Ya, malah ada beberapa kaidah-kaidah agama yang bertentangan dengan sains. Nah, mengapa? Kita harus perhatikan agama itu lahirnya 5.000 tahun yang lalu. Belum ada komputer. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang terus. Nah, ini juga. Jadi kita jangan terlalu fanatik dengan agama masing-masing. Tatap ora et labora. Ya. Nah, gaya hidup tidak sehat ini. Ini jangan dicontoh. Ini sudah obes, tidak benar. Ya. Dengar suara saya? Dengar? Dengar suara saya? Iya, kedengaran, Prof. Bisa, Prof. Kedengaran. Kedengaran, Prof. Ya. Ya, bisa. Pukul berapa kita harus berhenti bekerja? Jam 9 malam. Jam berapa kita harus tidur? Tidak boleh lewat jam 10 malam. Kalau lewat jam 10 malam, cepat mati. Nah, yang membunuh kita itu ya diri kita sendiri. Karena kita tidak pakai ilmiah. Oleh karena itu, pola hidup sehat itu penting sekali. Ya. Tidur 7-8 jam. Harus tidur malam. Tidur malam tidak bisa diganti oleh tidur siang. Tidur siang itu ekstra. Ya. Efek positif dari aktivitas fisik. Bekerja yang optimum, sehat, bugar, dan produktif. Dan ini anti penuaan. Jangan bekerja sampai overworking. Olahraga jangan overtraining. Cepat mati. Nah, jadi tidak boleh over. Semuanya harus sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan tubuh kita. Sehat, bugar, dan produktif. Berat badan kita tidak boleh lebih dari tinggi dikurangi 100, tidak boleh lebih 10%. Kalau lebih 10% itu overweight. Overweight itu beban bagi kita, ya. Latihan berlebih tidak boleh lebih 300 menit, ya. Latihan 3.000 kalori dan zona latihan penting. Ingat ya, kalau olahraga itu denyut nadi jangan lebih dari 220 kalori. Yang baik 65-85% kali 220 dikurangi. Dan kalau olahraga jangan sampai lebih 6 jam per minggu. Kalau lebih 6 jam per minggu overtraining. Itu mempercepat kematian. Jadi kematian itu kita sendiri yang ngatur. Ya, kalau dari semula sudah dipersiapkan, dari sedini mungkin, sejak kecil, orang bisa umur panjang. Nah, tapi masalahnya kan sama-sama tidak tahu. Nah, kita harus belajar juga. Ya. Aktivitas fisik berlebih, kekacauan kadar hormon, stres dan gairah menurun, sel rusak, mudah sakit, cepat tua, cepat mati. Pasti. Jadi bukan Tuhan yang menentukan, kita lah yang membuat. Nah, lihat ini ya. Aktivitas kalau lebih 54 ya. Yang lebih 54 kalau tidak boleh lebih dari 3.000 kalori. Kalau lebih dari 3.000 kalori, nah cepat mati nantinya. Ya. Memperlambat anti penuaan itu memperlambat proses penuaan, menjaga fungsi tubuh seoptimal mungkin. Olahraga adalah pilar utama anti penuaan. Jadi olahraga itu pilar utama, termasuk aktivitas fisik. Buruh-buruh itu tidak olahraga ya, karena dia buruh nyangkut-nyangkut itu sudah seperti olahraga. Kalau sudah denyut nadinya masuk dari 65-80% kali 220 itu sudah olahraga. Ya. Jangan buruh sudah kerja berat masih mau olahraga, ya, nah, itu tidak boleh. Program olahraga sesuai dengan keadaan ilmiah. Ingat, sesuai dengan keadaan ilmiah. Jangan asal olahraga. Kalau gemuk, kalau tidak boleh lari, kalau di atas 30 tahun tidak boleh lari, hanya boleh jalan. Hanya boleh jalan cepat, ya lari tidak boleh. Berenang, naik sepeda. Di atas 30 tahun sudah tidak boleh lari. Nah, ini banyak tidak disadari oleh para olahragawan. Sehingga beberapa olahragawan yang mati saat mendaki bukit karena sudah berhenti olahraga, sudah tidak jadi olahragawan lagi. Dulu bekas jago-jago, tapi begitu sudah umur sudah tidak jadi pemain olahraga lagi, tetapi merasa diri masih kuat. Akhirnya mati saat mendaki bukit, mati saat naik sepeda, mati di pantai. Nah, itu. Hubungan antara kapasitas kerja dengan beban kerja. Physical work capacity, kemampuan bekerja, kapasitas kerja. Physical work need, nah, kebutuhan kita tidak boleh melewati garis merah itu. Kalau kita melewati garis merah itu,
itu namanya over. Jadi overtraining, mati nanti ya. Aktivitas fisik, apa yang disebut aktivitas fisik? Setiap aktivitas yang dilakukan di mana unitnya dinaik, ya, unitnya dinaik, masuk di daerah latihan itu sudah aktivitas fisik, sudah termasuk latihan. Nah, gaya hidup sehat, olahraga teratur, tidur cukup, ingat tidur cukup, makan teratur dan seimbang, tidak merokok, alkohol dan lain sebagainya. Kalau ini bisa dilakukan, maka umur kita bisa bertambah 11 tahun. Dan wanita itu 8 tahun. Ini ada penelitian. Kalau pola hidup sehat. Hubungan antara kebugaran fisik dengan aktivitas terlalu jelas. Kalau hubungan antara aktivitas fisik kebugaran fisik dengan orang yang makin bugar itu makin anti penuaan. Kapan kebugaran fisik itu diatur? Sedini mungkin, sejak anak-anak sudah diatur. Tidak boleh lewat-lewat. Tahu diri kalau sudah 30 tahun ke atas, tidak boleh lari tadi saya sebutkan. Dan kalau sudah berat badannya lebih dari tinggi kurang lebih 10%, tidak boleh olahraga yang menunjang berat badan. Tidak bisa tidak, itu harus ditaati. Jangan senang melihat orang susah, jangan susah melihat orang senang. Kalau kita senang melihat orang susah, cepat mati. Kita harus susah melihat orang susah, dan kita harus senang melihat orang senang. Oleh karena itu kita berusaha menyenangkan orang. Harus menyenangkan orang. Begitu kita mampu menyenangkan orang, endorfin kita meningkat. Sama dengan pakai narkoba, kita gembira. Kalau ingin narkoba gampang. Olahraga lebih sekitar 20 menit, 30 menit. Kita gembira karena endorfin keluar. Saya 1 minggu minimal 3 kali naik sepeda di pantai 30 menit. Pulang gembira sekali karena endorfin keluar. Nah, ini ingat ya. Kalau melakukan olahraga yang benar, latihan kebugaran yang benar, bisa penurunan proses penuaan 20 tahun, menunda penuaan. Hebat. Murah meriah kan, nggak perlu pakai obat apa. Ini harus ditaati. Ya. Jadi kalau kita melakukan olahraga yang sesuai dengan latihan kebugaran fisik, maka penurunan proses penuaan itu 20 tahun. Jadi orang yang umurnya 50 tahun, jadi tampaknya seperti 60 tahun. Karena proses penuaannya dihambat. Ya. Nah, hubungan ini ya, hubungan angka kematian ya, dengan olahraga kelihatan sekali ya. Kalau olahraganya makin berat, angka kematiannya makin cepat. Tapi kalau olahraganya ringan, tidak terlalu berat, nah, sini ya. Mengatur aktivitas fisik dan olahraga itu harus sesuai dengan kaedah ilmiah. Kebugaran fisik, kebugaran aerobik, dan kebugaran otot tetap perlu ya. Kebugaran aerobik, jantung, paru-paru, kebugaran otot juga perlu dipantau supaya tidak atrofi otot kita. Heart rate ini ada, warming up-nya, ingat sekitar 5 menit, warming up, paling naikkan nadi 30 kali per menit, kemudian training zone, antara 5 sampai 30 menit, kemudian cooling down. Begitu olahraga tidak boleh langsung duduk, jalan dulu sampai nadi itu kembali ke nadi semula, baru boleh duduk. Kalau tidak, mati di tempat duduk nanti. Tiba-tiba, tidak boleh, harus ada cooling down, pendinginan. Jadi 30 menit intensitas sedang, bila olahraga tidak teratur, dilakukan olahraga beberapa menit, kemudian ditingkatkan secara bertahap sampai 30 menit. Jadi olahraga itu tidak harus 3 menit terus-terus. Bisa ada fase relaksasi, nanti dilanjutkan sorenya boleh, tidak masalah. Jadi pakai interval ya. Nah ini tujuan nadi kita. Yang hijau ini tidak boleh dilewati. Makin ke kanan, umur makin bertambah, zona latihannya, heart rate-nya itu, zona latihannya itu yang hijau. Kalau dilewati bahaya. Cepat proses penuaannya. Ya. Itu di buku Sarki ada. Nah, bagaimana dengan aktivitas fisik? Aktivitas fisik juga dipengaruhi oleh aktivitas seksual dipengaruhi aktivitas fisik. Oleh karena itu,
bagian apapun juga kita semua harus terus mempunyai aktivitas fisik yang scientific, ya. Jadi kalau physical fitness kita bagus, maka aktivitas seksual kita juga akan dipengaruhi. Kalau physical fitness kita jelek, aktivitas seksual juga kita dipengaruhi, makin jelek. Nah, juga pada hasil pubertas juga begitu, ya. Ini bukan seperti sapu aja wanita, ya, banyak sekali, bukannya lebat sekali ini. Kesimpulan, pola hidup sehat, ya, ilmiah dan iptek perlu untuk manusia, termasuk dokter. Saran, sosialisasikan pola hidup sehat sedini mungkin, dan general medical check up itu perlu. Setiap hari kelahirannya harus general medical check up, ya. Kadang-kadang kita sudah sakit tapi tidak tahu kalau kita sudah sakit. Kita sudah dicek laboratorium dan sebagainya baru ketahuan kita sakit. Sedini mungkin mengetahui kondisi Anda sebelum nampak sudah diketahui. Saya kira cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dengan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti kalau masih kurang puas boleh telepon saya, boleh SMS, boleh email. Nanti saya akan jawab. Tapi kita hidup untuk apa sih? Kita hidup adalah untuk pertemanan, persahabatan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Alex atas materinya dan materi yang telah disampaikan. Ternyata ada yang bertanya. Prof, ini berasal dari Bapak Taufik. Ya. Pak Taufik bertanya, tahap-tahap apa saja yang harus kita terapkan terhadap pola hidup sehat selain aktivitas fisik dan makan makanan yang bergizi di masa pandemi COVID-19 ini? Silakan, Prof. Ya, tahap begini. Untuk pola hidup sehat itu pertama kita harus menjaga perasaan, pikiran. Perasaan ya, dan pikiran, perkataan, perbuatan, kemudian tingkah laku kita. Perasaan bangun pagi, perasaan kita harus perasaan yang gembira. Jangan merasakan disakiti oleh orang dengan dendam benci. Kalau itu diperhatikan, itu ditingkatkan kembali, adrenalin meningkat, kita yang cepat mati. Yang kita benci hidup terus. Nah, oleh karena itu perasaan kita kendalikan sejak bangun. Kemudian pikiran kita yang rasional, jangan punya pikiran negatif. Nah, perkataan jangan sampai menyakiti hati orang. Kemudian perbuatan kita, perbuatan kita dari bangun pagi kita harus berbuat yang baik. Harus menolong orang, siapapun tanpa memandang sara, suku, agama, ras, aliran. Itu harus. Nah, kemudian tingkah laku, kalau semuanya sudah diatur, jadikan laku kita tuh betul-betul tingkah laku yang beriman sesuai dengan benci kepada saya, mencelakakan saya, tapi saya maafkan semuanya. Dan saya maafkan, malah orang itu gimana ya? Aneh lihat saya, kenapa kok saya pernah mau berbuat jahat sama kamu, kok kamu berbuat baik? Saya bilang, saya ini ingin masuk surga. Itu. Nah, sebelum masuk surga saya ingin umur panjang, saya bilang. Ya, sebab kalau saya balas, adrenalin saya meningkat, umur saya pendek nanti. Ini perasaan, perasaan, pikiran, perkataan, perbuatan hilang. Itu. Saya kira tahapnya itu udah pertama kendalikan diri kita sendiri. Nah, kalau itu bisa, baru bisa berbuat yang lain. Kalau tidak, nggak bisa. Kita kendalikan diri kita sendiri. Ya. Saya kira sementara cukup itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Ini masuk lagi pertanyaannya, Prof. Dari Dr. Vence Langitan SPD MKes AIFO. Mungkin murid Prof dulu ini. Mahasiswa Prof dulu ini di Udayana. Pertanyaannya adalah,
Olahraga yang paling efektif bagi lanjut usia seperti apa, Prof? Tolong jelaskan dan apa tipsnya? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan ini menyinggung diri saya, ini tersinggung ya. Saya angkatan pertama di Fakultas Kedokteran. Iya. Dari 30 orang yang masih hidup 7 orang. Iya. Sehingga saya kadang-kadang kalau mengenang masa lalu ingat-ingat masih hidup, teman-teman saya yang sudah tidak ada berita. Sekarang saya itu angkatan tahun 62, angkatan pertama. Umur saya sekarang 76 tahun. Wow. Mudah-mudahan bisa lewat 80 nanti. Doakan aja supaya lewat. Amin, amin, Prof. Amin, Prof. Saya tiap bangun pagi, ini, saya tidur tidak lewat jam 10. Jam 10 malam, sebelum jam 10 harus sudah di tempat tidur. Harus sudah. Nah, kemudian, tidur 7-8 jam, bangun pagi, saya minum air hangat 2 gelas. Tidak boleh minum air dingin, tidak boleh makan pedas. Nanti ke lambung kemana-mana. Jadi air supaya yang di usus yang dingin itu satu malam kan tidak diisi apa-apa. Dia lembek, lunak, kemudian ke belakangnya gampang. Jadi tidak katos. Nah, baru saya olahraga, saya tahu diri. Tiap olahraga saya bawa pulse meter. Naik sepeda, bawa pulse meter. Di nadi saya ukur, oksigen diukur, stres pun bisa diukur. Jadi begitu naik sepeda selalu saya lihat jam tangan saya. Oh, kalau hampir kelewatan, jadi saya setel dulu, kemudian pemanasan 30 menit kelihatan sana, begitu sudah naik kira-kira 10-20, baru saya genjot sedikit olahraga sampai masuk 65-85% kali 220 dikurangi umur. Itu denyut nadinya. Setiap berapa lama berkat saya lihat jam saya, oh masih. Dan saya selalu naik sepeda di pantai. Jadi enak di pantai naik sepeda. Jadi saya usaha 1 minggu minimal 3 kali 30 menit. Dan tidak boleh lebih 6 jam per minggu. Nah, sebagai variasi dari itu adalah berenang. Berenang saya bawa pulse meter saya, bisa dipakai berenang, kelihatan denyut nadi saya. Nah, pada kalau sudah terlalu naik, kurangi sedikit supaya tidak dilewati 20%. Tetap 65-85%. Sampai di rumah, jalan dulu santai di rumah, relaksasi karena tadi sudah genjot relaksasi. Sudah sakit, kemudian tidak lupa minum. Kadang-kadang saya tes darah saya, gula darah saya bagaimana? Sudah misalnya agak berkurang gula saya. Kemudian gula saya kalau berkurang ya tahu diri lah pakai gula. Kalau masih kelebihan masih kurang, tahu diri makannya. Jadi pola hidup sehat itu paling susah. Jadi paling enggak setiap saat sekarang ini saya pakai pulse meter juga di nanti untuk ngetes stres saya bagaimana. Nah, begitu sudah makan, paling minum itu paling tidak 2-3 liter dalam waktu 24 jam. Minum. Kemudian makan tahu diri, makanan seimbang sesuai dengan tubuh kita. Kalau sudah kegemukan, aku kurangi makannya. Pokoknya rutin lah, seminggu sekali tes berat badannya berapa. Ya, selama itu tidak menemukan masalah, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, jangan medical check up setahun sekali sesuai dengan kelahirannya. Kadang-kadang kita tidak tahu, tapi sudah ada yang tidak normal. Kira-kira sementara itu, ada lagi mungkin yang kurang jelas, silakan. Iya, terima kasih Prof. Ini masuk lagi pertanyaan dari Ferry Hamka. Beliau dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Prof. Beliau ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan kualitas kesuburan seorang laki-laki yang sudah menikah guna mendapatkan keturunan. Apakah
pengaruh olahraga demi meningkatkan kualitas kesuburan seseorang laki-laki yang sudah menikah? Itu pertanyaan karena memang Ya. beliau mengikuti dari awal. Prof ini ahli andrologi. Silakan Prof. Ini, ya, itu masalah kesuburan ya. Pertama, kalau kesuburan itu juga ada hubungannya dengan pola hidup. Ya, karena itu, kalau orang laki-laki, saya anjurkan tidak boleh selalu banyak makan ayam, kambing, babi, sapi. Mengapa? Karena ayam dan sapi itu sekarang makanannya dicampur pelet. Pelet itu hormon wanita. Ayam kampung juga dicampur pelet makanannya supaya cepat gemuk. Ikan air tawar dicampur pelet juga supaya cepat gemuk. Itu hormon wanita yang dimakan. Nah, kemudian laki-laki makan ayam, makan ikan air tawar, nah berarti kita makan ini nanti makan pelet. Itu makan hormon wanita, itu mengganggu kesuburan kita. Kemudian kalau olahraga, olahraga sesuai dengan kadar-kadar ilmiah. Kalau overtraining, testosteron kita menurun. Overtraining. Overworking, testosteron kita menurun. Kegemukan juga menurun nanti, kacau. Ya, karena itu pola hidup sehat itu olahraganya olahraga yang sehat sesuai dengan kadar ilmiah. Nah, itu tidak boleh dipungkiri. Dan jangan makan-makan yang tadi banyak mengandung mengandung pengawet jangan ya. Itu tidak baik itu. Pengawet vitsin, masako segala macam sebaiknya jangan. Kalau bisa makanan alami. Jadi sebelum makan tuh makan buahnya dulu, sayur baru makan yang lain. Dan ingat setiap 2 jam mulut diisi dengan air atau camilan, tidak ada masalah. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan sampai kenyang sampai di kerongkongan ini masih ditambah terus, jangan ya. Jadi makan tuh tahu dirilah dan makanan seimbang. Nah, kalau kemudian kurangi makan-makan di luar, masak sendiri paling aman dan dicampur apa-apa. Nah, kemudian ini perlu periksa kesuburan ini, spermanya bagaimana, harus hormonnya bagaimana, karena itu mempengaruhi kesuburan. Nah, dan di sana baru ketahuan kalau memang hormonnya kurang ya terapi hormon. Saya kira itu sekarang. Mungkin sekian dulu jawabannya. Terima kasih Prof, ini Ya. menarik sekali materinya. Jadi ini banyak pertanyaan. Masih bisa Prof ya? Bisa, silakan. Ya, ini dari Nur Fajar Alamsyah. Beliau berasal dari Asahan, Sumatera Utara. Ingin bertanya, pola sehat di masa dan sebelum pandemik sebenarnya sudah dianjurkan tidak hanya dari pemerintah, bahkan agama pun sudah menganjurkan. Problemnya adalah kurangnya rasa peduli dan solidaritas yang kuat. Nah, bagaimana strategi yang paling tepat agar semua insan memahami dan mengerti apa sebenarnya arti sehat untuk semua? Sebagaimana dalam bahasa dijelaskan, ingarso sung tulodo, ing madia mangunkarso tuturi handayani, atau istilah Latin mensana in corpore sano. Itu Prof pertanyaannya. Ya. Silakan. Oke. Acara sekarang ini sebetulnya salah satu acara yang amat bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Iya. Pertama gratis ya. Kedua, ini memang manfaatnya tepat. Karena banyak orang tidak tahu informasi ini. Nah, dengan melalui ini, dengan seminar ini, Zoom ini banyak membantu. Nah, jadi apa yang saya ceritakan tadi itu langsung bisa dipraktekkan. Murah kok, asal mau. Nah, cuma tahu dirilah. Berapa berat badan Anda, umur berapa Anda, kondisi Anda bagaimana, sesuaikan. Kalau memang ada hal-hal yang tidak normal di tubuhnya, terpaksa harus konsul ke dokter. Ya, konsul ke dokter. Suara saya dengar? Bisa Prof. Oh, bisa. Bisa. Nah, jadi oleh karena itu, kalau bisa ikuti semua tiap ada seminar begini. Karena kalau kita tidak tahu, dan ini seminar ini kan secara ilmiah ini kan. Nah, jangan ikut seminar-seminar yang tidak ilmiah ya. Karena banyak sekarang penjualan obat yang tidak ilmiah, hati-hati.
dan pola hidup sehat sesuai dengan ini, tolong jangan. Jadi betul-betul yang ilmiah. Yang tidak ilmiah jangan diikuti, karena banyak tidak sesuai dengan sekarang di internet ya banyak yang tidak benar, tapi jangan diikuti. Ya, karena nanti kalau di internet mau baca siapa dia, orang itu latar belakangnya apa, kita harus tahu. Ya. Saya kira sementara cukup. Kalau masih kurang puas boleh nanti WA ke saya ya. Ya, Prof masih ada 2 pertanyaan, masih bisa ya Prof? Ya, silakan. Terakhir. Ya. Nah, ini dari Ferdianto Naharia, Prof. Ya. Beliau bertanya soal suhu tubuh. Kadang-kadang suhu tubuh naik dan kadang-kadang bisa turun. Jadi bagaimana kita bisa menjaga suhu tubuh kita bisa lebih maksimal? Terima kasih. Suhu tubuh, selama suhu tubuh itu kalau tinggi sekali sakit ya harus ke dokter. Tapi kalau tidak mungkin ada 2 kemungkinan. Kalau suhunya turun misalnya itu orang dehidrasi. Ingat, kurang minum, kelebihan minum, nah itu juga kacau. Kemudian aktivitas fisik itu meningkatkan suhu tubuh. Oleh karena itu orang kalau mau olahraga misalnya, aktivitas fisik, jangan lupa minum. Tekanan darahnya harus stabil. Kalau turun, berarti dehidrasi, sudah turun nanti. Oleh karena itu kalau kelebihan olahraga sampai panas sekali, itu tidak boleh. Jadi akan dekat-dekat overtraining bahaya juga. Ya, nanti kalau sampai bahaya begitu, nanti bisa orang seperti stroke bisa. Nah, kalau mau olahraga, misalnya itu jangan sampai lewat. Kalau bisa jangan tengah hari. Ya, kalau bisa di antara sampai jam 9 jam 10. Tergantung sinar mataharinya. Tapi kalau olahraga sebenarnya kalau bisa memang di bawah sinar matahari pagi bagus sekali. Ya, karena vitamin D-nya cukup tinggi. Nah, itu pun kalau sampai angin banyak, pakai jangan, kalau angin banyak ya pakai lengan panjang, ya, jangan sampai buka baju, itu nggak boleh juga. Ya, jadi kalau suhu tubuh itu selama tidak ada sakit, tak masalah. Tapi kalau sudah tidak ada masalah tapi tinggi, ke dokter, mungkin ada infeksi, obati itu infeksinya. Kalau infeksi, jangan olahraga dulu, sembuhkan dulu infeksinya. Oke, saya kira itu mungkin dari saya. Cukup. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Mungkin satu ini saja ya Prof ya, yang dari YouTube. Silakan. Kalau tadi dari Zoom, pertanyaannya begini. Bagaimana mengantisipasi bagi lansia di masa pandemi? Bagaimana pola makan bagi lansia juga di masa pandemi ini, yang terbaik seperti apa Prof? Silakan. Ya. Saya sudah lansia kan ya. Selama pandemi ini aktivitas fisik saya tetap seperti biasa. Di rumah juga ada sepeda statis. Tapi kalau di luar misalnya masih ditutup, pantai ditutup, saya tidak ke pantai. Jadi ada beberapa pantai yang terbuka, sana yang diizinkan. Dan selalu saya pakai masker, tetap pakai masker. Dan saya praktek 1 minggu hanya 2 kali, hanya 2 jam, dan hanya 5 pasien, maksimum 4. Dan itu sudah pakai perlindungan segala macam. Habis itu praktek semua pakaian masuk di tempat sampah, tempat cuci. Jadi selalu tukar pakaian, itu rutin. Saya tidak 5 pasien, lebih dari 4. Mengapa saya masih praktek? Untuk mengingatkan saja supaya tidak lupa praktek. Ya, karena sudah berapa bulan, itu 3 bulan lebih. Jadi tetap aktivitas bisa di rumah, tidak masalah. Makanan, kita yang atur sendiri. Istri saya nyiapin makan, tapi jangan dihabisin semua, tergantung kebutuhan saya. Makanan siapin, dan setiap makan saya makan buah sama sayur lebih dulu. Saya tak atur, kalau berat badan saya turun, naikkan. Kalau berat badan saya naik, kurangi makan. Dan olahraga ditingkatkan. Sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Saya kira begitu. Oke. Tidak kedengaran suaranya? Prof? Ya. Paling akhir, kalau tadi terakhir, ini paling terakhir. Dari Tengku Amir Effendi. Beliau adalah seorang guru ya di SD Singkep. Apa penyebab kram di saat aktivitas olahraga? Dan apa langkah yang harus dilakukan? Karena ada yang diurut, ada yang dikompres es. Apa yang sebenarnya paling baik Prof dilakukan di saat mengalami kram pada saat berolahraga? Kalau kram itu
ada dua kemungkinan. Pertama, memang ada gangguan di tulang belakang. Kedua, karena overtraining, tidak siap. Kalau overtraining, pasti kram. Karena dipaksa, kontraksinya hebat sekali, sehingga kaku dia. Jadi itu tidak boleh. Oleh karena itu, kalau mau olahraga, sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita, otot-otot kita. Dan pemanasan itu perlu. Sebab kalau kram itu biasanya, vaskularisasi, jadi aliran darah, itu ke otot belum merata. Nah, sekarang lihat apa yang boleh pakai. Jelas kalau lari, kaki pasti kan. Nah, itu harus jadi pemanasan betul ke kaki dulu. Nah, kalau sudah kaki agak hangat berarti aliran darahnya cukup. Nah, itu baru boleh olahraga yang benar. Sebelum itu tidak boleh. Jadi oleh karena itu pada saat olahraga juga denyut jantung diukur. Kalau denyut jantungnya sudah naiknya pelan-pelan berarti jantung sudah siap. Kalau denyut jantung belum naik 30 dalam waktu 5-10 menit itu berarti belum siap. Jantungnya belum siap. Kalau itu dipaksakan, aliran darah belum bisa dipompa oleh jantung, sehingga di bawah kurang, jadi kram jadinya. Saya kira sementara itu. Oke? Luar biasa jawaban-jawaban yang boleh kita terima dari Profesor Dr. Alex Pangkahila di usia beliau yang sudah 76 tahun, tapi tidak kelihatan seperti 76 tahun, Prof. Ya, puji Tuhan. Dan saat ini saya sebagai moderator melihat masih banyak sekali pertanyaan, baik lewat Zoom maupun lewat YouTube. Namun karena kita dibatasi dengan waktu, maka jika ada pertanyaan boleh di email ke beliau, ke Prof. Pangkahila. Alamat email kan tadi kami sudah tampilkan. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Terima kasih banyak Prof. Alex atas ilmu, atas semua yang bisa dibagikan kepada kita. Ada yang mau disampaikan lagi, Prof? Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada yang mau bertanya, pakai WA boleh, pakai email boleh ya, nggak masalah ya. Oh iya, baik. Saya juga saling tolong menolong lah. Ya. Ya. Sekian. Terima kasih, Prof. Iya, terima memberkati. kasih. Kami panitia menyampaikan banyak terima kasih pada Prof. Dan kita akan lanjut dengan materi dari narasumber yang kedua.